Baik, menjua-jua. Hari kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Khotbah Petrus. Pasal 2 ini dibagi 3 bagian. Ayat 1 sampai 13 itulah situasi bagaimana Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Baru masuk ayat 14 sampai 40 itulah Petrus mulai menggenapi panggilannya. Kamu adalah saksiku. Itu ayat sampai ayat 40. Baru sisanya menceritakan bahwa cara hidup jemaat yang pertama. Di dalam buku ini turunnya Roh Kudus, munculnya khotbah, berdirinya gereja. Ada orang mengatakan berdirinya 2 grup. Satu grup yang ada di Bait Allah, satu grup ada orang yang percaya. Makanya kemarin ada orang saleh, orang Yahudi juga berkumpul. Tapi ada juga orang yang percaya berkumpul. Dan rupanya yang mendapat Roh Kudus dicurahkan itu bukan orang yang kudus, tetapi orang yang percaya. Bukan orang yang ada di dalam Bait Allah, tapi orang yang menumpang di rumah di mana orang-orang Galilea baru kembali dari Bukit Zaitun waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita membacanya. Muncullah khotbah Petrus karena mereka itu salah pengertian. Mereka katakan bahwa orang-orang ini mabuk anggur. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ya, ke-11 dipakainya ya. Berarti yang dipilihnya itu tidak ikut ya, boleh. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi." Jadi alamat khotbahnya ini, "Hei kamu orang Yahudi." Itulah yang mendengar khotbah. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Karena hari raya Paskah, hari raya Pentakosta banyak orang di dalamnya. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Jadi langsung ada penyanggahan. Karena hari baru pukul 9. Rupanya orang mabuk itu bukan pagi-pagi. Di kampung orang ini. Iya, bukan pagi-pagi, tapi di kampungku dulu bukan pagi-pagi, sore, kapan saja pun mereka ada mabuk. Begitu bangun mereka sudah minum anggur. Iya, jadi di dalam kebiasaan orang Yahudi ini rupanya kalau pagi-pagi mereka belum mabuk. Orang mabuk itu nggak ada pagi-pagi katanya. Karena rupanya kalau begitu Roh Kudus ini dicurahkan pada pagi hari. Karena hari masih pukul 9. Disitulah dicurahkan dari ceritanya ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah, kalau dia tidak mabuk, apa rupanya artinya kalau demikian? Jadi satu sisi dia mengatakan tidak mabuk. Kalau memang tidak mabuk, apa? Kan begitu. Ya sama dengan lihatlah kubur. Dia tidak ada lagi di sini. Baru sesudah itu jumpalah mereka. Ini juga sama. Ya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Nah, dalam pikiran saya tadi banyak ini perlu teologianya dimengerti. Ya, tapi saya baca dulu nanti kita urahkan. Mana tahu Anda juga ada pengertian yang baru. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam maut. Iya, jadi apa rupanya latar belakangnya Hari Raya Pentakosta ini? Hari Raya Pentakosta ini latar belakangnya pada pasal 1 ayat 5 dan ayat 8. Kan begitu kita sudah baca ya? Iya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu latar belakangnya. Ya, ini janji sejak mulai Yohanes membaptis orang-orang Israel. Tuhan sudah katakan ini. Maka hari Raya Pentakosta merupakan salah satu ialah supaya mereka ini digenapkan, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, karena Yohanes Pembaptis hanya sampai air, tetapi baptisan yang mereka terima nanti sesudah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kapan itu waktunya? Nah, itulah disambung ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi bagi ayat 5 itu penggenapan mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, artinya supaya Roh Kudus memimpin orang ini, kan begitu saja. Tetapi kalau ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi hari Raya Pentakosta itu setidaknya ada 2 untuk mereka gunanya. Satu, baptisan Roh Kudus mulai, baru yang kedua supaya mereka menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Maka waktu nanti kita baca ini, bersaksilah Simon Petrus mulai dari ayat berapa tadi? 14. Iya, mulai dari ayat 14 ke bawah. Iya, karena dikatakannya kalau nanti turun Roh Kudus atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, dan itu sudah turun. Nah, sesudah itu mulailah Simon Petrus menyaksikan tentang Yesus, karena Tuhan sudah katakan, tunggu di sini dulu, nanti kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun. Jadi bagi murid-murid, Roh Kudus turun, mereka diberi kuasa untuk bersaksi. Iya, itulah pertama kita renungkan di sini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kesaksian orang ini atas kuasa Roh Kudus sendiri.
Kalau dulu waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus juga bersaksi tentang dirinya sendiri dengan kuasa Allah. Kalau bukan Allah beserta dengan kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini semuanya? Dengan kuasa apakah kamu melakukan semua? Mereka sadar juga. Dan sekarang murid-murid juga sama. Kalau nanti Roh Kudus turun atas kamu, kamu diberi kuasa supaya kamu menjadi saksiku. Dan itu digenapkan. Dan pasal 2 sudah turun Roh Kudus. Nyatalah bagi kita, sudah ada kesempatan bagi rasul-rasul mulai bersaksi. Kenapa mereka harus bersaksi? Karena sudah diberi kuasa. Maka bagi Simon Petrus ini genap. Oh, ini turunnya Roh Kudus. Orang ini katakan kami mabuk, bukan mabuk kami. Ini adalah waktu di mana saya harus bersaksi. Tentang apa disaksikannya? Dikatakannya tadi apa? Kamu akan menjadi saksiku. Itu teologian yang berat. Itulah teologian yang akan melengket dalam pikiran kita. Seperti kita waktu membaca Injil Markus, Yesus datang untuk melayani. Ini Roh Kudus datang untuk diberi kuasa kepada mereka supaya mereka menyaksikan Yesus. Dan ini diterima mereka perintah dari Yesus sendiri. Jadi mereka ini tahu turunnya Roh Kudus karena memang Tuhan Yesus sudah menyatakannya 2 kali. Satu untuk membaptis mereka, satu supaya mereka bisa menjadi saksi. Kalau mereka bersaksi, harus diberi kepada mereka kuasa Roh Kudus. Itu kuasa Allah sendiri. Maka waktu kita nanti baca kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul ini? Kok kuasanya bukan main? Karena memang itu kuasa Allah sendiri. Yesus sudah naik ke surga, tapi semua kesaksiannya di bumi sekarang digantikan oleh murid-muridnya. Oke, mari kita lihat. Kalau sampai di situ, kuharap sudah kita bisa mengerti. Jadi murid-murid mengetahui tentang Roh Kudus karena diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik. Kalau orang lain bagaimana kalau dia bukan murid Yesus? Dari mana dia tahu ada Roh Kudus? Itulah yang kita baca. Nah, makanya tadi waktu khotbah apa yang dipakai Simon Petrus? Apa dipakai Petrus? Kan dia tidak katakan, Tuhan sudah katakan kepada kami akan dibaptis Roh Kudus, karena itu kami bersaksi. Kan kayak gitu dikatakannya. Karena mereka itu tidak mengerti. Tetapi yang mengerti orang Yahudi tadi, itulah kitab Nabi Joel. Karena dari mana mereka tahu? Kan dari situ mereka harus beranjak. Iya, makanya kepada murid-murid sudah diajarkan tentang Roh Kudus. Tetapi kepada orang Yahudi dan orang yang tinggal di Yerusalem, tidak diajarkan Yesus tentang Roh Kudus kepada mereka, tapi mereka sudah diajar dalam kitab Nabi Joel. Jadi Petrus memilih pengertian yang sudah ada sama mereka. Sesudah dia katakan, kami ini bukan mabuk oleh anggur. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Joel, kami sendiri sudah tahu. Itulah makanya dikatakannya di sini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Karena tadi mereka lihat Roh Kudus yang dicurahkan itu kepada semua manusia. Mungkin bukan saja kepada rasul-rasul, tapi kepada yang 120, termasuk golongan semua orang yang sudah menantikan di Yerusalem, di mana Yesus naik ke surga, mereka kembali ke kota Yerusalem. Jadi orang ini mengerti kitab Nabi Joel yang sudah ditulis mengenai janji hari raya Pentakosta ini, ditulis tahun 700-an kurang lebih. Nabi Joel itu mungkin tahun 800 dia. Dan orang-orang Yerusalem karena tahu buku ini sama mereka mengenai Roh Kudus, itulah dipakai oleh Simon Petrus untuk menjelaskan turunnya Roh Kudus. Tapi kepada murid-murid tidak perlu, karena sudah diberikannya duluan.
Tapi supaya mereka ini tahu bahwa ini bukanlah kami mabuk, tapi penggenapan firman Tuhan yang sudah kamu tahu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Joel kepadamu, gitu ya. Iya, inilah teologianya. Iya, jadi pakailah apa yang dikatakan Tuhan kepada orang itu, membuat mereka itu bisa mengerti. Murid-murid tidak perlu kitab Nabi Joel sama dia. Yang perlu sama dia, tunggu nanti datang. Waktu datang, inilah dia yang sudah dijanjikan. Tetapi kepada orang Yerusalem dan orang-orang yang datang dari kota lain, yang datang ke Yerusalem, mereka tahu kitab Nabi Joel bahwa pada akhir zaman, kan begitu ini. Ya, akan tetapi pada hari-hari terakhir. Ya, Nabi Joel sudah menubuatkan ini pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Berarti dengan turunnya Roh Kudus, adanya pencurahan Roh Kudus berarti sudah zaman akhir. Itulah dikatakan di sini, akan tetapi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka kepada orang di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan kitab Nabi Joel. Iya. Mari kita lanjutkan. Rohku ke atas semua manusia. Karena sebelumnya Roh Kudus tidak dicurahkan kepada semua manusia. Roh Kudus hanya dicurahkan kepada nabi, kepada imam, kepada raja, kepada orang-orang tertentu yang punya jabatan di dalam kerajaan Israel, supaya dia punya kuasa untuk memerintah kerajaan itu. Baik nabi supaya dia menyampaikan firman Tuhan, baik raja supaya dia punya kuasa untuk memimpin umat Israel. Tetapi sekarang kok disamakan semua? Nah, perlu juga kita tanya, kalau begitu kapan digenapkan kitab Nabi Joel ini? Pasti jawabnya sesudah berita pengampunan dosa. Sadarlah dan bertobatlah. Berita pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua orang, dan kepada semua orang yang menerimanya akan diberikan kepadanya Roh Kudus, karena dosanya sudah diampuni. Makanya Roh Kudus bukan lagi sebagai pengurapan, tetapi Roh Kudus menjadi kuasa di dalam diri mereka untuk menyaksikan Yesus kepada orang lain. Kalau pengurapan tadi temporer, begitu mereka habis jadi raja seperti Saul, diambil Roh Kudus dari Saul. Begitu juga nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir, kitab Nabi Joel katakan bukanlah demikian. Ngerti mereka itu? Makanya bagi orang Israel mendengar khotbah Petrus adalah penggenapan yang sudah mereka tahu 800 tahun yang lalu yang sudah disampaikan oleh kitab Nabi Joel, baru mereka bisa terima. Maka dikatakan di bawahnya, demikianlah firman Allah, bahwa aku, janji Allah ini, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Tahu mereka, oh inilah dia. Itulah sebabnya kita mendengar perbuatan Allah yang besar yang diceritakan oleh orang ini kepada kita, karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua mereka, orang-orang Galilea. Itu alasannya mereka tidak bisa tangkap bahwa itu adalah Roh Kudus sudah turun, karena Roh Kudus dulu tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi dengan kejadian ini, kesempatan menjelaskan kitab Nabi Joel sudah genap, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia. Kenapa sudah bisa dicurahkan? Karena pengampunan dosa sudah selesai dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, jadi di sini semua orang, ya bukan saja yang berjabatan.
Iya, makanya kalau gitu boleh juga kita tanya sebelum kita terlalu jauh. Bisakah kita mendoakan supaya turun hari raya Pentakosta? Ini kan berat teologianya, karena kita toh rindu supaya kuasa Roh Kudus turun. Maka jawabnya kita pasti, ini kan janji. Kalau sudah digenapi janjinya, sudah cukup satu kali. Iya, maka hari raya Pentakosta itu tunggal kali. Cuma satu kali itulah, sama dengan waktu Yesus disalibkan. Sudah selesai. Itu juga kan janji Allah bahwa dia akan meminum cawan, dan sesudah itu selesailah, tidak ada pengulangan lagi. Itulah di sini maka dikatakan tadi sudah genap kitab Nabi Joel dalam pencurahan Roh Kudus. Tapi dalam nubuatan dan mimpi itu nanti di kemudian akan terjadi. Tetapi hal ini terjadi adalah penggenapan kitab Nabi Joel, dan mereka mengetahuinya. Makanya terbukalah mata mereka. Ini kan yang sudah tahunya kita terjadi ini. Hanya orang Galilea ini yang mengkhotbahkan kitab Nabi Joel, karena Joel sudah mati. Dan sekarang orang inilah yang mengkhotbahi kita. Tetapi yang dipakainya adalah buku kita sendiri. Nah, itulah yang dimasukkan di sini. Maka dikutipnya Nabi Joel, tidak dikutipnya Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 dan ayat 8. Karena kepada mereka ini tidak diberi tahu. Tetapi kepada mereka orang Israel diberitahu kitab Nabi Joel pada zaman-zaman akhir, bahwa aku akan mencurahkan Rohku yang kudus kepada semua manusia. Dan pada waktu mereka melihat kemungkinan 120 yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka menerima bahwa inilah benar, karena sudah dikasih tahu oleh kitab Nabi Joel. Itulah teologianya yang terbesar di sini. Jadi kalau hari raya Pentakosta tidak mungkin lagi terulang, sebagaimana Yesus cuma tunggal kali disalibkan di bukit Golgota. Tetapi pengurapan Roh Kudus supaya kuasa Roh Kudus itu cerita yang berbeda. Ya, itu ceritanya berbeda, di mana Roh Kudus bekerja lebih leluasa. Kuasa Roh Kudus bisa kelihatan kali. Itu masa-masa revival kebangkitan rohani, seringkali orang pakai adalah gelombang Roh Kudus pertama, gelombang Roh Kudus ketiga, tapi bukan lagi hari raya Pentakosta. Karena itu sudah tunggal kali. Tidak bisa berulang kali, karena kitab Nabi Joel sudah digenapkan. Kamu sudah dibaptis satu kali, kamu menerima kuasa menjadi saksi satu kali. Baik, kalau begitu sudah bisa kita menafsirkannya. Kalau begitu Roh Kudus datang supaya diberi kuasa kepada rasul-rasul. Maka setiap kali nanti Roh Kudus dicurahkan, kita tahu, oh ini kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan Yesus. Tapi dalam pikiran saya lebih dalam secara teologi, jadi kalau begitu orang bersaksi tentang Yesus, siapa yang ada dalam orang itu? Roh Kudus sendiri. Maka kesaksian Simon Petrus nanti bisa dia khotbah dan 3.000 bertobat, karena itu bukan kesaksiannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang di dalam dia untuk menyaksikan Yesus itu. Karena Yesus sudah naik ke surga, dan sekarang yang menyaksikan Yesus adalah Roh Kudus. Karena kita sudah baca kan? Mari kita ulangi, saya kira ini dasarnya. Itu Yohanes pasal 15 ayat 26. Kalau Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus ada, ini juga dikatakan bukan kepada orang Yerusalem, ini juga dikatakan kepada murid-murid. Ya, jadi pengertian tentang Roh Kudus kita ulangi sekali lagi. Sudah kita baca tadi malam. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus. Jadi di sini Roh Kudus yang mengutus. Yang dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus diturahkan bersaksi tentang Yesus. Tapi disambungnya 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus diberikan supaya bersaksi mengenai Yesus. Kita ingat itu. Jadi dari satu sisi iman kita harus berkata, kalau bukan Roh Kudus yang menyaksikan Yesus, maka sia-sialah kesaksian kita menceritakan Yesus. Karena tidak mampu manusia mengungkapkan Allah kecuali Allah sendiri mengungkapkannya. Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Mari kita sambung satu lagi. Itu ayat 6, pasal 16 ayat 4. Ya, pasal 16 ayat 6 ayat 14. Itu juga saya baca mengenai Roh Kudus. Pasal 16 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maka Roh Kudus datang, dia akan memuliakan Yesus. Nanti kita lihat dalam hari raya Pentakosta ini, bagaimana orang yang menerima hari raya Pentakosta dalam pencurahan Roh Kudus. Benarkah dua ini mereka katakan? Benarkah ia menyaksikan Yesus? Benarkah dia memuliakan Yesus? Karena Roh Kudus dicurahkan tadi supaya kamu menjadi saksiku, dan dengan kuasa Roh Kuduslah kamu menyatakan Yesus kepada orang lain. Baik ya? Tetapi kepada orang Israel hal itu bukan. Tetapi kepada umat Israel penggenapan kitab Nabi Joel supaya kita semuanya menjadi sama. Di mana-mana orang akan mendapatkan Roh Kudus pada hari yang terakhir. Maka dengan turunnya Roh Kudus sudahlah mulai pada akhir zaman. Sama dengan di dalam kitab Ibrani pasal 1 itu ayat 1 sampai 3 juga dikatakan. Ya, dari berbagai cara Allah sudah menyatakan diri. Tapi pada zaman akhir ini dia menyatakan diri melalui anaknya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Sudah bisa kita ya. Jadi kalau begitu Roh Kudus ini diberikan. Karena kita sering bingung tentang Roh Kudus. Nah, maka saya ulang-ulangi, kalau Roh Kudus datang, maka dia akan menyaksikan tentang Yesus. Maka Roh Kudus datang, dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Maka kita yang percaya, yang menjadi saksinya ini, setiap kali dipenuhi oleh Roh Kudus, ke situ nanti arahnya, bahwa kita pasti akan memuliakan Yesus, dan pasti kita menceritakan Yesus kepada orang-orang lain. Ya, tapi bisa juga kita tanya, tapi kami tahu Roh Kudus dalam hati kami kan tanda milik kepunyaan Allah. Boleh. Ya, memang itu tanda milik kepunyaan Allah. Tapi kalau kita sambung, tanda milik kepunyaan Allah berarti Allah bebas untuk memakainya supaya dia dipermuliakan. Nggak boleh kita berhenti sebagai tanda milik kepunyaan. Aman kita sebagai anak-anak Allah karena ada Roh Kudus, kerasukan setan pun nggak bisa. Ya, itu bukan itu maksudnya. Karena Allah tadi katakan, aku akan mencurahkan Rohku yang kudus ke atas semua manusia. Itu tandanya kita sudah milik kepunyaannya karena sudah tercapai pengampunan dosa. Sejak dosa diampuni, maka kita bisa menerima Roh Kudus setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dulu karena Tuhan Yesus belum membayar utang kita mati di kayu salib, tidak bisa baik orang-orang beriman sebelum kita, nggak dicurahkan Roh Kudus. Yang dicurahkan hanya kuasa supaya mereka bisa melayani Allah dengan kuasa Allah yang diberikan kepada raja-raja, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi. Makanya mereka ini bisa menerima hari raya Pentakosta merupakan penggenapan kitab Nabi Joel. Kalau begitu bagaimana cara kita berkhotbah? Kalau tadi Petrus katakan inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, katanya bagaimana?
Iya, sudah dikasih tahunya kepada kami. Tunggu di Yerusalem dan akan datang. Ini yang dijanjikannya itu sudah datang sama kamu, sama kami. Memang kamu tidak pernah dengar. Ya nggak bisa bertobat orang. Iya, karena orang tidak tahu itu. Karena nggak dikasih tahu Tuhan Yesus kepada mereka. Tunggu di Yerusalem, nanti datang Roh Kudus. Sama seperti kita sekarang. Itu Tuhanku datang itu karena Dia sudah kasih tahu kepada aku kalau nanti datang Dia. Toh kita bisa menyaksikannya karena kepada dunia kan tidak dikasih tahu kapan Yesus datang. Dan mereka juga bisa tidak tahu Yesus akan datang kembali. Tapi kita tahu. Nah, inilah kurang lebihnya. Makanya kulihat di sini waktu dicurahkan Roh Kudus. Kok diingat Petrus, inilah kitab Nabi Joel. 800 tahun yang lalu sudah ditulis sebagai tukang penjala ikan. Maka pernah aku dengar khotbah dosen-dosenku sebelum aku melayani. Memang kalau kita dipenuhi Roh Kudus katanya, firman Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan dipakai Roh Kudus untuk menyampaikan kesaksian yang benar. Maka ditanya waktu itu, kalau begitu bagaimana caranya supaya bisa dipenuhi Roh Kudus? Ataupun lebih praktis, orang yang bagaimanakah yang dipenuhi Roh Kudus? Jawabnya semua sependapat. Orang yang ada firman Tuhan di dalam dia. Supaya waktu dia dipenuhi Roh Kudus akan mengingatkan dia tentang firman Tuhan yang mana yang cocok untuk disampaikan supaya mereka bisa bersaksi. Kalau kita tidak ada firman Tuhan bagi kita, dipenuhi Roh Kudus pun kita, apa yang kita katakan? Inilah kesulitan. Makanya tidak keluarlah firman Tuhan, keluarlah buah daging kita. Apa yang kita mau itu yang kita katakan, tapi tidak keluar firman Tuhan. Maka dalam satu sisi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dipakai Roh Kudus itulah firman Tuhan yang sudah dia tahu. Karena fungsi Roh Kudus salah satu adalah mengingatkan apa yang dikatakan oleh Allah. Makanya kami ini bukan mabuk anggur, katanya kan begitu. Jadi kalau kalian tidak mabuk anggur, apa rupanya, katanya kan gitu. Kalau kalian sangka kami masih mabuk anggur, bukan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Joel kepadamu. Kan betul. Kan dikatakan oleh kitab Nabi Joel, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku yang kudus. Dan inilah yang sudah dilakukannya sesuai dengan apa yang kamu mengerti. Nah, baru disambungnya ayat keberapa? Ayat 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini belum terjadi. Makanya kalau itu nanti terjadi, pasti kita ingat lagi nih. Oh, sudah Tuhan katakan dulu. Itu ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Wah, itu hebat ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan sebagian dari kitab Nabi Joel, maka yang lain pun akan digenapi. Jadi kita akan menunggu. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Walaupun ini sudah terjadi pada waktu Yesus disalibkan selama 3 jam. Karena itu sudah merupakan akhir zaman. Penghukuman sudah terlaksana di kayu salib. Karena selama ini Allah belum menghukum. Tetapi pada anaknya yang di kayu salib, dia menghukum supaya selama ini panjang sabar Allah sudah dilampiaskannya, menghukum anaknya sendiri mati di kayu salib untuk memikul dosa-dosa dunia. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ini belum. Makanya khotbah Simon Petrus ini mengutip kitab Nabi Joel, mengingatkan sebagaimana mereka berpisah dengan Yesus naik dan dia akan datang sekali lagi. Kitab Nabi Joel, aku akan mencurahkan Rohku yang kudus ke atas semua manusia, sudah digenapkan. Tapi langit, matahari belum menjadi gelap, itu akan datang lagi. Baru disambungnya ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Rupanya kata ini cocok dengan ayat 20.
Makanya kalau ada nanti masa krisis, ya, makanya itulah waktu Yesus disalibkan, kan muncul krisis bagi kepala prajurit yang menyalibkan Yesus. Dia krisis sekali waktu melihat matahari gelap, terjadi gempa bumi, kan itu dalam Injil Matius. Barulah dalam keseriusan inilah dia berseru dan mengaku, benar engkau adalah anak Allah. Jadi masa krisis dan masa kesulitan pada akhir zaman dikatakan di sini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kesulitan muncul memungkinkan manusia memikirkan tentang Allah. Iya. Baru disambungnya ayat 22, itu kesimpulan. Hei orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Apa dikatakannya? Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Iya, seringkali kita jumpa Yesus itu dipanggil Tuhan. Maka dikatakan dari sini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang kumaksudkan Tuhan di sini adalah Yesus orang Nazaret, seorang yang ditentukan Allah. Iya, ini sudah Petrus masuk pikiran Allah, bukan lagi pikiran manusia. Iya, makanya dari sini harus pikir Allah. Kau pikirkan pikiran manusia kau kan? Di sini tidak lagi. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Sama dengan Paulus dalam Roma 3:25, bahwa ia telah ditentukan Allah untuk mengampuni dosa kita oleh darah. Di situ juga sama. Yesus dari Nazaret. Jangan kita lupa. Apa tujuannya Roh Kudus tadi? Menyaksikan tentang aku dan memuliakan akan aku waktu kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Maka yang kumaksudkan ialah, katanya, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat. Jadi diingat Petruslah bagaimana Yesus ini yang ditentukan Allah melayani selama ini dengan mujizat, dengan tanda-tanda. Inilah yang ditentukan oleh Allah, dan mereka lihat banyak mujizat Tuhan Yesus pada waktu dia masih di bumi. Diungkapkannya kembali, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Jadi melalui perantaraan Yesus ini kamu sudah lihat semua, kan gitu dikatakannya. Mujizat-mujizat selama di sini di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Jadi bisa kita katakan perbuatan Yesus selama 3 tahun baik di Yerusalem maupun di daerah Galilea tidak lenyap pada turunnya hari raya Pentakosta, dan disaksikan oleh murid-murid ini digenapkan. Kurasa kalau itu nanti cara kita membaca kisah Rasul ke belakang, tidaklah kita bisa keliru cara menafsirkan Alkitab ini. Jadi bukan Roh Kudus di sini yang diungkapkan, bukan Roh Kudus di sini yang dipermuliakan, bukan kepada Roh Kudus mereka beribadah, tetapi kepada Yesus yang ditentukan Allah ini. Kau lihat bagaimana dia melaksanakan mujizat dan kamu tahu semua gitu. Diingat orang itulah apa yang sudah dilakukan Yesus selama dia 3 tahun ada di antara murid. Makanya kalau demikian, apa yang dilihat murid-murid pada waktu itu seolah-olah belum ngerti mereka, ataupun bukan belum ngerti untuk membuat mereka beriman. Tetapi sekarang bukan untuk mereka beriman, tetapi supaya mereka bisa menyaksikan semua perbuatannya. Kurasa sama dengan kita hari ini. Apa yang diperbuat Allah kepada kita, mula-mula demi kepentingan kita. Oh, ini cocok kali demi kepentinganku. Tetapi kalau Roh Kudus dicurahkan, bukan lagi demi kepentinganku, tetapi supaya bisa kukatakan Yesus tadi kepada orang lain waktu Roh Kudus dicurahkan. Makanya genap. Yohanes pasal berapa tadi? 15 ayat 26. Kalau dia datang, aku mengutusnya dan dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu pun harus bersaksi karena kamu juga bersama-sama dengan aku.
dan ia akan memuliakan aku. Maka pada hari raya Pentakosta ini kemuliaan Yesus sangat diungkapkan. Nanti bisa kita lihat berapa hasilnya. Mereka berbalik dan melihat karena Roh Kudus diungkapkan dan Roh Kudus tadi bersaksi lewat rasul-rasulnya. Maka mungkin muncul iman kita, pantaslah kesaksian Yesus hanya 3 tahun kok tidak lenyap, tetapi sampai ke ujung dunia. Alasannya karena Roh Kudus tadi toh Allah yang sama. Allah yang sama, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kan sama. Tetapi dia bersaksi sekarang bukan firman menjelma menjadi manusia, tapi Roh Kudus yang menjelma di dalam diri murid-muridnya ini. Inilah yang menyampaikannya bukan karena kekuatan mereka, tetapi kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang ini. Sehingga mereka itu dapat diyakinkan oleh Rasul Paulus nanti akhirnya sebanyak 3.000 orang dalam khotbah hari raya Pentakosta ini. Maka benarlah ini pekerjaan Roh Kudus. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud. Sudah mulai pikiran manusia, pikiran Allah ya. Tadi dikatakannya telah ditentukan Allah. Sekarang ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Jadi kamu salibkan itu karena diserahkan Allah sesuai dengan maksudnya, bukan sesuai dengan kekerasanmu dan kemampuanmu, tetapi sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Kamu menyalibkan dia dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Iya, jadi mereka mulai mengerti, oh ini yang kami lakukan ini rupanya dalam satu sisi karena kedengkian mereka, tapi di sini Petrus melihat positif. Dia tidak mempersalahkan mereka, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tahu artinya tangan bangsa-bangsa durhaka? Tahu siapa itu? Pilatus lah, dengan orang-orang yang tidak percaya, kan itu dikatakannya di sini. Itu namanya bangsa-bangsa lain. Maka diserahkannya dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Diserahkannya kepada Pilatus dan kepala pengawal yang berasal dari Kekaisaran Romawi. Itu dimasukkan di sini. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, disinilah kita katakan tadi, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Iya, baru nanti muncul dipakainya lagi kesaksian Raja Daud dalam kebangkitannya. Nah, sebab Daud berkata tentang dia, nanti kita baca itu besok. Tadi Roh Kudus dicurahkan karena sudah dikatakan dalam kitab Nabi Joel. Tetapi dalam kebangkitannya, kamu tahu dalam kitab Nabi Daud, dia sudah menyatakan tentang kebangkitannya ini. Nah, jadi dalam bagian ini kalau kita singkatkan, waktu Roh Kudus turun, memang betul Yesus dipermuliakan. Yaitu dia katakan, Yesus yang dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Maka kalau kita mau diselamatkan, berserulah ke dalam nama Tuhan. Karena dialah yang ditentukan Allah untuk mengampuni dosa dunia ini. Maka seringkali kita katakan, hukum Taurat mengajarkan bagaimana mereka diselamatkan. Tetapi Yesuslah penggenapannya. Agama akan mencari jalan bagaimana supaya kita bisa diselamatkan dari upah dosa adalah maut. Supaya jangan ke neraka. Tetapi waktu Roh Kudus diungkapkan, Petrus sadar sekali Allah lah yang menentukannya. Maka telah ditentukan Allah bahwa Allah dengan perantaraan dia melaksanakan mujizat, dan dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya, dan kamu salibkan, tetapi Allah membangkitkannya. Sesudah itu, kenapa? Karena tidak mungkin dia terus di alam sengsara maut. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan,
dia akan memuliakan Yesus. Dan dia akan menyaksikan tentang Yesus. Yesus yang mana yang disaksikannya? Yesus yang sesuai dengan rencana Allah telah datang ke bumi. Dan selama di bumi dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan ajaib karena Allah menyertainya. Dan Allah menyerahkan dia untuk disalibkan. Dan disalibkan oleh tangan bangsa-bangsa. Tetapi pada hari yang ketiga Allah juga membangkitkan dia. 3 poin inilah, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengungkapkan Yesus secara manusia. Dan Yesus melaksanakan mujizat. Dan Allah menyerahkan dia untuk disalibkan untuk pengampunan dosa kita. Dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati supaya dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Inilah hari raya Pentakosta, dan hasilnya di belakang nanti bisa kita lihat. Percayalah orang ini kepada Yesus yang diceritakan oleh Simon Petrus dalam pengurapan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Jadi satu sisi kita sudah bahkan kenapa turun Roh Kudus. Jadi nanti besok kita lihat kenapa Yesus harus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu nanti dipilih oleh Simon Petrus pengertian mengenai Raja Daud yang diambilnya dari kitab Mazmur. Maka boleh kita katakan, oh kalau mau aku dipakai oleh Allah, tidak ada jalan lain. Kalau banyak firman Tuhan, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada yang dikatakan. Maka seorang petani katakan, supaya kita bisa panen, tanamlah benihnya. Pada hari hujan turun, maka benih yang semua ditanam ini akan menjadi tumbuh dan bisa berbuah. Mana tahu ada di antara kita yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai oleh Roh Kudus? Jawabnya cuma satu. Kalau kita mempersiapkan diri sebagaimana Simon Petrus. Jadi kalau begitu bisa juga Anda pikir ya, waktu menjala berarti Simon Petrus ini memikirkan kitab Nabi Joel. Waktu menjala dipikirkannya Daud ini seorang nabi. Begitu datang hari raya Pentakosta, turun Roh Kudus, keluarlah semua benih firman Tuhan yang sudah ada di dalam hatinya. Berdirilah dia di Yerusalem di antara imam-imam yang tadinya begitu hebat. Bisa dikalahkannya dan diyakinkannya karena kuasa Roh Kudus. Tidak ada jalan lain. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah penuh dengan firman Tuhan. Waktu Roh Kudus curahkan, firman Tuhan melimpah. Dan waktu firman Tuhan melimpah oleh kuasa Roh Kudus, orang pun akan menjadi percaya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berserulah kepada nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami dapat menangkap apa itu hari raya Pentakosta. Rupanya penggenapan kitab Nabi Joel. Bahwa ini sudah hari terakhir di mana Allah sudah berjanji pada hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku yang kudus kepada semua manusia. Itulah sebabnya hari ini setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah dicurahkan Roh Kudus karena sudah terjadi pengampunan. Kami bersyukur pengalaman Simon Petrus sebagai penjala ikan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, dia ingat firman Tuhan itu. Karena dia bukan dari sekolah Nabi, tetapi firman Tuhan dia hafal dan dia renungkan. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan, bisa dipakai untuk memulai kerajaan Allah. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus Tuhan kami, yang sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa bersaksi. Dengan demikian kami berani bersaksi menceritakan namamu, karena Engkau sendiri bersaksi melalui Roh-Mu yang kudus, akan menceritakan namamu dan dipermuliakan. Dimanapun kami menyatakan, Yesus orang Nazaret itulah yang ditentukan Allah, di mana dosa kami dapat diampuni dan telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terpujilah namamu Yesus Tuhan kami. Dan sampai hari ini kuasa Roh Kuduslah yang bersaksi. Kami menyerahkan situasi bangsa kami dan situasi kami sendiri. Lindungilah kami Tuhan kami Yesus dari malapetaka COVID Corona ini, supaya kami bisa selamat. Kepadamu kami berlindung. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin.